Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nadia Isabella dari Politeknik Negeri Jakarta, D4 Keuangan dan Perbankan, kelas BKT 5B. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang inkaso dalam valuta asing. Nah, langsung aja. Di sini pertama-tama ada pengertian inkaso. Inkaso adalah jasa perbankan untuk melakukan penagihan melalui sarana warkat-warkat berharga seperti cek, biliet giro, wesel, promes, dan lain-lain. Sedangkan inkaso collection adalah jasa penagihan pembayaran atas warkat-warkat yang bank tertariknya berada di luar negeri atau di dalam negeri, namun valuta warkatnya itu dalam valuta asing. Selanjutnya, ada jenis-jenis inkaso, di mana ada dua, yaitu inkaso masuk dan inkaso keluar. Nah, inkaso masuk ini merupakan kegiatan yang masuk atas warkat yang telah diterbitkan oleh nasabah sendiri. Dalam kegiatan inkaso masuk, bank hanya memeriksa kecukupan dari nasabahnya yang telah menerbitkan warkat kepada pihak ketiga. Nah, selanjutnya ada inkaso keluar, yaitu merupakan kegiatan untuk menagih suatu warkat yang telah diterbitkan oleh nasabah bank lain. Di sini bank menerima amanat dari nasabahnya sendiri untuk menagih warkat tersebut kepada seseorang nasabah bank lain di kota lain. Selanjutnya ada manfaat inkaso. Yang pertama, penyelesaian tagihan yang menjadi lebih efektif dan efisien. Maksudnya di sini efektif, yaitu nasabah tidak perlu lagi untuk pergi ke tempat pihak si tertagih berada. Nah, untuk kenapa efisien? Karena biayanya juga lebih terjangkau dan karena hanya ada pembayaran inkaso saja. Dan yang kedua ada lebih terpercaya dan nasabah memiliki reputasi yang jelas. Maksudnya di sini itu kita sebagai si penagih jadi lebih tahu apakah pihak si tertagih ini reputasinya jelas atau tidak. Apakah pihak tertagih mampu membayar tagihan tersebut? Semua itu bisa dilihat reputasi yang baik atau tidak itu dari bank tersebut. Nah, yang selanjutnya ada kemudahan dalam penagihan pembayaran warkat dalam valuta asing dengan biaya yang kompetitif. Dan yang terakhir ada memperoleh keamanan atas pembayarannya. Maksudnya di sini karena melalui bank, jadi insya Allah semua sudah terjamin keamanannya, seperti itu. Selanjutnya ada inkaso warkat valuta asing atau outward clean collection, di mana yang dimaksud dengan inkaso warkat valuta asing ini adalah salah satu bentuk layanan penagihan kepada pihak ketiga, yaitu bank yang berada di luar negeri atau di dalam negeri atas warkat valuta asing yang diajukan nasabah untuk ditagihkan atau dicairkan kepada bank tertarik, baik secara langsung ataupun melalui perantara atau collecting agent. Nah, mata uang yang dipergunakan dalam inkaso warkat asing ini pada umumnya tergantung koresponden bank, dan tidak semua mata uang asing yang ada di dunia. Contohnya itu seperti US dollar, Singapore dollar, Australian dollar, euro, JPY, HKD, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada jenis warkat valuta asing yang dapat diinkasokan. Yang pertama itu ada company check atau cek perusahaan, yaitu cek yang diterbitkan oleh bank untuk perusahaan. Dan yang kedua ada bank draft, yaitu cek yang diterbitkan oleh bank untuk dapat ditarik oleh perorangan atau perusahaan atas dana yang telah di-cover oleh bank penerbit. Yang ketiga ada traveler check atau TC, yaitu cek yang dikeluarkan oleh bank untuk bisnis atau perjalanan. Dan yang terakhir ada personal check drawn on Singapore banks only, yaitu cek yang diterbitkan oleh bank untuk perorangan dan dapat ditarik dan hanya tertarik pada bank di Singapura.
Nah, selanjutnya ada jenis warkat valuta asing yang tidak dapat diinkasokan. Yang pertama itu ada US Treasury Check, yang kedua ada US International Postal Money Order atau Wesel Post, yang ketiga ada US Postal Money Order, yang keempat ada Government Check, yang kelima ada Payment Order Bank Dalam Negeri, dan yang terakhir ada US Saving Bonds. Selanjutnya di sini ada contoh perhitungannya dan saya akan membacakan soalnya. Nyonya Laura yang bukan nasabah Bank Berlian cabang Jakarta datang menyerahkan selembar cek giro sebesar 20.000 US dollar untuk ditagihkan kepada seseorang nasabah Bank Berlian cabang Surabaya. Apabila inkaso berhasil, ia akan datang untuk mengambilnya secara tunai. Komisi ditetapkan sebesar 35% dan ongkos kawat ditetapkan sebesar 2%. Pada saat menerima warkat inkaso, si Bank Berlian ini akan membukukannya, yaitu rekening administratif falas warkat inkaso yang diterima di kredit sebesar 20.000 US dollar. Selanjutnya, pada saat hasil inkaso dinyatakan telah berhasil, si Bank Berlian cabang Jakarta ini akan membukukannya sebagai berikut. Nah, tadi kan rekening administratif falas warkat inkaso yang diterima itu berada di kredit, dan apabila saat hasil inkaso dinyatakan telah berhasil, si Bank Berlian cabang Jakarta ini harus membukukan rekening administratif falas warkat inkaso yang diterima itu di debit untuk mengenolkan akun tersebut, yaitu sebesar 20.000 US dollar. Nah, selanjutnya karena banknya itu sama tapi beda cabang Jakarta dan cabang Surabaya. Jadi di sini menggunakan RAK cabang Surabaya US dollar sebesar 20.000 US dollar. Rekening antar kantor maksudnya. Dan kreditnya ada hasil inkaso yang dapat dibayarkan sebesar 12.600 US dollar. Kemudian kredit lagi ada pendapatan komisi inkaso yang didapatkan dari 20.000 US dollar dikali komisi yang telah ditetapkan tadi 35%, jadi 20.000 dikali 35% itu sebesar 7.000 US dollar masuk ke pendapatan komisi inkaso. Selanjutnya ada pendapatan ongkos kawat juga di kredit, yaitu 400 US dollar yang didapatkan dari 20.000 US dollar dikali ongkos kawatnya tadi sebesar 2%. Seperti itu. Selanjutnya, rekening hasil inkaso yang dapat dibayar ini akan tetap outstanding hingga nasabah datang untuk mengambil hasil inkaso tersebut. Dengan demikian, hasil inkaso yang outstanding merupakan dana murah yang akan mengendap beberapa lama dalam bank. Apabila beberapa hari kemudian Nyonya Laura datang hendak mengambil hasil inkaso tersebut, si Bank Berlian cabang Jakarta ini akan membukukan dengan ayat jurnal sebagai berikut. Nah, jadinya tadi kan hasil inkaso yang dapat dibayarkan letaknya di kredit. Jadi apabila Nyonya Laura hendak mengambil hasil inkasonya ke Bank Berlian cabang Jakarta, maka hasil inkaso yang dapat dibayar dipindahkan menjadi debit sebesar tadi 12.600 US dollar, dan kreditnya itu ada kas USD Bank cabang Jakarta sebesar 12.600 US dollar juga. Nah, selanjutnya jika kekurangan falas maka akan diambil dari kantor pusat yang dibukukannya menjadi debitnya rekening UKA USD sebesar 12.600 US dollar. Terus kreditnya ada RAK pusat USD sebesar 12.600 dollar juga. Nah, jika ingin ditarik hasil inkasonya dan dikliringkan, jurnalnya sebagai berikut. Nah,
Di sini ada perhitungannya. Jadi tadi 12.600 US dollar. Di sini saya mengasumsikan kurs belinya itu karena kita sebagai bank, jadi jatuhnya kurs beli